saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu yang saya tahu, kalau memang itu penelitiannya itu sebentar Pak, terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar, sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Tolong penonton diam, tolong ya, tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib ya. Ini sidang, tolong ya. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi. Pokok saja masalah ijazah si Jokowi. Seolah-olah kau ini orang hebat lah untuk mendirikan kebenaran. Mengkritik, kau bilang kau tukang kritik. Yang kau kritik itu hanya si Jokowi saja, Amin Rais. Sampai keluar darah dari mulut kau tuh, pemerintah si Jokowi tetap berlanjut. Kami tetap mendukung si Jokowi. Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu yang saya tahu, kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data, kayak gitu, ada semacam harusnya bedah buku. Ngundang saya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar, emosi. Terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Sebentar. Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar. Emosi. Gini aja, mungkin bisa dipersingkat Pak Jaksa, to the point saja, biar bisa dipersingkat. Ada verifikasi data, pembanding data. Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Kalau dibandingkan kami belum saling membandingkan, karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik, dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir, dikeluarkan. Sebentar, gini aja, sebentar sekali lagi, saudara nanti saya suruh keluar nanti. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana. Ya, apakah dia punya fotokopi supaya kami yang terlegalisir kita tidak tahu. Pertanyaannya coba Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu? Terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya. Ya kan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu. Karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar, sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Emosi. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Pertanyaan. Ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan atau kedunguan? Ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan kedunguan dan kebodohan. Logik. Terus itu dungu segala macam. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta selama persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya, ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus saya suruh dikeluarkan dari sidang, Gimana sebentar. Ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan, pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Silakan ahli, silakan. Oke, pendapatnya, tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Oke, terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan. Hoax bukan kejahatan katanya. Karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik. Terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi, kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik.
Bukan. Karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang nggak ada soal. Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Nggak boleh salah presiden itu. Nggak boleh ada cacat dia. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai. Kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba. Tidak bisa berpikir konseptual. Kenapa saya curigai? Baik, jawab pertanyaan saya tadi. Ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Oke. Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, Oke. Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafatnya. Ya, silakan. Tolong penonton diam, tolong ya, tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib ya. Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau mengaku tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Bawang Tri Yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham di dalam hukum, person in law yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, ya, Pak Jaksa ya. ya. Perlahan ya. Tolong Ya. penonton tenang. Pelan-pelan. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua puji itunya pro. Nangkap Pak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusul, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Tenang, sekali lagi tenang. Oke. Tenang, Saya pikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Makin ruwet. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong kembali. dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Bawang Tri stres sih. Pernah? Tutup kuping ya. Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu ahli representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Saksi ahlinya Rocky Gerung. Gak mungkin dia netral. Pasti dibawa ke ruang berpikir filsafat dari Rocky Gerung. Ya, kemudian diolah-olah ya kan menjadi kerancuan dan kebingungan lawan bicaranya. Kita seperti hidup di dua alam, teman-teman. Taruhlah alam dari Rocky Gerung itu alam air ya.
ketika kita berdebat di ruang air, kita pasti akan kalah. Karena pasti Rocky Gerung akan membawa ke ruang tersebut, sehingga kita bebas untuk ditenggelamkan. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Ini ya, saya pakai baju merah ini nih. Baju saya yang paling tua, tapi paling enak. Kalau kau nggak percaya, nih, paling enak nih baju ini nih. Saya nggak bohong gitu. Karena orang itu ya nggak boleh bohong, harus menyatakan yang benar. Nggak usah bilang orang boleh bohong presiden. Nggak, ini omongan narasi seperti apa ya. Ini bukan narasi filsuf gitu ya. Orang boleh bohong, presiden enggak. Ya berarti kan hanya mendiskreditkan presidennya. Kenyataan ini bukti nyata bahwa memang targetnya Rocky memang hanya Jokowi. Target itu. Kok orang lain orang boleh bohong tapi presiden nggak boleh bohong? Ya semua orang nggak boleh bohong termasuk presiden. Ini narasi yang terus dibangun untuk terus menerus mendiskreditkan Jokowi. Tapi enggak apa-apalah, orang udah kebal kayak gitu itu. Rocky mau ngomong seperti apa saja, Jokowi jalan terus, dia membuktikan pekerjaannya benar. Suatu waktu orang akan mengakui, bahkan yang menolak dia akan mengakui bahwa sesungguhnya dia presiden kita yang berhasil. Kita lihat nanti. Jadi ya sudahlah, ini soal ijazah palsu ini aneh menurut saya itu. Kalau setiap orang datang tuduh kamu terus kamu harus membuktikan sesuatu, itu aneh. Kalau saya datang ke rumahmu, hei ini bukan rumahmu, tunjukkan kalau ini rumahmu. Kau lalu cepat-cepat pergi cari bukti-bukti IMB dan segala macam bahwa itu rumahmu dan segala macam lah. Itu kan aneh, merusak hidupmu. Harusnya hari ini hidupmu menghasilkan sesuatu, tapi gara-gara kau dituduh dan kau respon tuduhan itu, habislah kita. Kalau semua orang menuduh itu dan tidak membawa bukti, lalu kita yang dituduh harus membuktikan, itu betul-betul kejanggalan hidup. Nah ini udah janggal ini, kejanggalan berbangsa bernegara ini. Presiden itu sudah dituduh segala macam, saya nggak tahu ya. Jokowi itu dituduh PKI, dituduh Kristen, dituduh bukan Islam, apalah semua sudah dituduhkan kan dia. Kasihan benar presidenku ini. Untung dia adalah orang yang tahan di bantai gitu ya. Dia maju terus. Ini juga ijazah palsu. Udah dikatakan SMA-nya, SD-nya, bahkan sekolah-sekolahnya, UGM pun sudah konferensi pers kalau ijazahnya asli. Masih aja terus minta supaya Jokowi nunjukin. Ora urus. Presiden kata Rocky Gerung harus mengurus negara ini, tapi disuruh ngurusin ijazah. Ini mulut kau memang parah sekali nih Rocky. Sayang sekali ya, orang pintar seperti kamu ini harus mengurusi hal-hal yang seperti ini. Semoga di masa depan kau bisa mengurusi hal-hal yang lebih baik supaya bangsa dan negara kita ini maju terus. Oh, saya sungguh. Kakek aman. Tampil lagi kakek aman. Mohonlah kami sebagai rakyat Indonesia, janganlah banyak ulah kau hari-hari, tiap menit, tiap detik di YouTube nih, hanya mukoko saja masalah ijazah si Jokowi. Seolah-olah kau ini orang hebat lah untuk mendirikan kebenaran. Mengkritik, kau bilang kau tukang kritik. Yang kau kritik itu hanya si Jokowi saja. Yang baiknya si Jokowi tak pernah kau katakan si Jokowi tak pernah berbuat baik untuk negeri ini. Cobalah kau sekarang nih. Apalah maksud kau si Jokowi? Egy Sujana, Rapli Harun, Rizal Ramli, Amin Rais. Sampai keluar darah dari mulut kau tuh, pemerintah si Jokowi tetap berlanjut. Kami tetap mendukung si Jokowi. Nah, itulah dia. Apalah artinya kau mau membubuhkannya begitu? Kau bilang, kalau kau memang nak mengkritik yang bagus, itu kritik itu anggota DPR yang tak setuju. Tak setuju dirampas hak korupsi. Sekarang si Jokowi mengajukan undang-undang hak perampasan uang korupsi. Itulah di apa? Ditanyo itu DPR tuh, di demon DPR tuh. Mengapa mesti ke DPR tak mau demi kebaikan bangsa dan negara? Yaitu DPR minta uang santunan, uang pensiun, pakai uang pensiun bagi. Cobalah. Itu baru kebijakan yang bagus. Ini kau mengataskan nama rakyat. Tanya ijazah si kau punya hak kau sekarang apalah? Rocky Gerung, hak kau sekarang nak mengapai ijazah itu apa kau sekarang? Apa mandat kau sekarang di Republik ini menanya ijazah Jokowi?
Coba jelaskan kami kepada masyarakat Indonesia, saya sebagai petugas ini. Nah, katakan tugas kau. Tunjukkan SK kau pula sebagai kau peneliti ijazah Jokowi. Tak apa malunya kau jawab apa, Rocky Gerung? Cobalah, tak apa malu, cobalah. Apalah hak kau sekarang anak menanya ijazah si Jokowi? Mantap kakek Aman Syah. Kehadiran Rocky Gerung itu malah membuat kerancuan cara berpikir. Nggak akan ada habisnya kalau ngomongin Rocky Gerung ya. Pasti tujuannya Jokowi. Pasti Rocky Gerung seperti itu. Kehadiran Rocky Gerung ini membawa kerancuan cara berpikir. Dia tarik ke alam dia. Ya, kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, orang akan bakal dilibas oleh dia karena dibawa ke alam dia gitu loh. Kalau kita tahu, dia sebenarnya nggak bisa apa-apa Rocky Gerung. Hanya pandai mempermainkan kata-kata. Saudara 11-12 juga sama Anies. Teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.